Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aisyah dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 20030150012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan penjas di sekolah. A. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara filosofis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, baik dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak termaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada para guru tentang landasan apa yang dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. 1. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani, yaitu A. Kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi pada anak dan tingkat pengembangannya. B. Setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan lainnya. C. Anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. D. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. E. Gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. F. Pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat tetapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. 2. Dorongan dasar anak. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Biasanya dorongan dasar ini akan berpola saat setiap anak dan tidak dipengaruhi oleh faktor kematangan. Berikut ini macam-macam dorongan anak. A. Dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Mereka berlari semata-mata karena menyukai dan menikmati lari itu. Keaktifan mereka bagian dari hidup anak. Program pendidikan jasmani karenanya harus memuaskan kehausan anak untuk bergerak. B. Dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, mereka lesu ketika mendapat kritik dan celaan. Sedangkan dorongan dan dukungan yang maksimal, kegagalan dapat mengarahkan pada rasa frustasi dan kehilangan minat belajar. C. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Penerimaan kawan sekelas adalah dasar kebutuhan dasar manusia. D. Dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan orang lain. E. Dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. F. Dorongan untuk berpetualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak biasa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru karena rasa penasaran, yang didorong oleh rasa penasaran. Macam-macam dorongan. A. Dorongan untuk bergerak. B. Dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. C. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. D. Dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. E. Dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. F. Dorongan untuk bertualang. G. Dorongan untuk kepuasan kreatif. H. Dorongan untuk kenikmatan irama, untuk menikmati irama. I. Dorongan untuk mengetahui. B. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan penjas jasmani. Yang pertama itu pendidikan gerak, movement education. Dalam pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi
dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat ketinggian di mana gerak dilakukan. Dengan demikian, anak akan lebih menguasai pergerakan tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mentalnya untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademik. Yang kedua itu pendidikan olahraga atau sport education. Pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga itu berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya pembendaharaan gerak. Sedangkan pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan olahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Yang ketiga itu adalah pendidikan petualangan atau adventure education. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisikan tentang kegiatan yang menantang yang dilakukan di alam bebas. Yang keempat, pendidikan perkembangan atau development education. Model pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikannya pada aktualisasi diri, yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Pendidikan ini mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak. Yang kelima, pendidikan kebugaran atau fitness education. Sekolah menekankan orientasinya pada pengembangan kebugaran murid-muridnya. Program pendidikan jasmani seperti itu mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang menarik dan baik. Pendidikan disiplin ilmu, keilmuan olahraga atau kinesiological studies. Pengembangan keterampilan memecahkan masalah, khususnya dengan menggunakan kombinasi antara pembelajaran konsep dan praktek di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak dapat berlangsung. Demikian. C. Ruang lingkup pendidikan jasmani. 1. Kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Termaksud di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Seharusnya kemampuan pengolahan tubuh sudah dikuasai di jenjang SD, tetapi di jenjang SMP pun diperkirakan kemampuan-kemampuan tersebut harus tetap dikembangkan. A. Kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh menunjukkan pada kemampuan untuk mengenal nama-nama bagian tubuh yang bermacam-macam serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian tersebut secara terpisah. Bagian-bagian tubuh tersebut melibatkan 3 wilayah utama. Wilayah meliputi wilayah kepala yaitu dahi, muka, pipi, alis, hidung, mulut, telinga, rahang, dagu, mata, dan rambut. Wilayah kedua itu wilayah badan bagian atas, yaitu leher, bahu, dada, perut, lengan, tangan, siku, pergelangan, telapak, dan jari-jari. Dan yang ketiga itu wilayah bagian bawah, yaitu pinggang, pinggul, pantat, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, punggung kaki, tumit, bola-bola kaki, dan jari-jari kaki. B. Kesadaran ruang. Kemampuan kesadaran ruang menunjuk pada posisi tubuh dikaitkan dengan ruang sekelilingnya. Ini merupakan dasar dalam perkembangan kemampuan gerak. Perseptual anak adalah gerak yang dihasilkan oleh kemampuan siswa untuk mengindra rangsangan dan menentukan gerak yang sesuai untuk menjawab rangsangan. C. Kualitas gerak. Anak mengembangkan kemampuan geraknya dikaitkan dengan kualitas kesadaran tentang gerakannya sendiri. Ini merupakan dasar dalam perkembangan kemampuan gerak septual. Yang kedua, keterampilan dasar. Keterampilan dasar dibagi ke dalam 3 bagian. A. Keterampilan lokomotor,
yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh dari suatu ke tempat lainnya seperti berjalan, berlari, melompat, hop, jingkat, berdekap, skip, slide, dan lain-lainnya. B. Keterampilan non-likomotor, yaitu keterampilan di tempat yang digunakan tanpa memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti membengkok, merentang, melilin, memutar, mengayun, dan menggoyangkan. C. Keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki untuk memanipulasi benda di luar dirinya. Dalam keterampilan ini melibatkan koordinasi mata, tangan, serta mata dan kaki seperti memukul, menggiring, dan melempar. 3. Keterampilan-keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Kegiatan ini melibatkan peralatan. D. Arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Berikut ini 5 tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik. 1. Murid menjadi sadar akan potensi dirinya. 2. Murid dapat bergerak dan terampil baik secara meyakinkan. 3. Murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. 4. Murid menjadi orang yang serba bisa dalam bergerak. 5. Murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Sekian dari saya, terima kasih.